Bismillahirrahmanirrahim. Ya, barakallah basmalah ya. Nah, untuk acara selanjutnya yaitu acara inti. Saya persilahkan. Baik. Apakah suara Kak Erlan terdengar adik-adik dan Ustazah? Mungkin bisa Terdengar Ustaz. Terdengar. Baik, alhamdulillah. Terima kasih atas jawabannya Ustazah dan adik-adik sekalian. Iya, sebelum Kak Erlan mulai, adik-adik, Kak Erlan minta tolong untuk di-mute dulu ya speakernya ya. Karena nanti selama Kak Erlan bercerita, supaya adik-adik lebih banyak dapat faidah dan manfaatnya, sehingga Kak Erlan harapkan di-mute dulu speakernya dan bisa menyimak dan mencatat. Ya adik-adik ya, siapkan alat tulisnya, bagi yang sudah bisa menulis, bagi yang belum bisa, ya cukup disimak dan didengarkan saja ya. Baik, adik-adik, insya Allah segera kita mulai. Dan kepada host, mungkin Kak Erlan minta tolong untuk dijadikan co-host terlebih dahulu, supaya Kak Erlan juga bisa sedikit mengontrol jalannya kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. Adik-adik, lomba duduk rapi. Suara disimpan, senyumnya dipasang. Ya, duduknya yang tenang, senyumnya yang menawan. Insya Allah hari ini akan mendengarkan cerita dari Kak Erlan. Perhatian, yan. Adik-adik harap tenang, nang. Karena Kak Erlan, akan bercerita kepada adik-adik sekalian. Yan. Kita mulai ya adik-adik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Adik-adik sekalian yang mencintai Allah dan semoga pula dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini Kak Erlan senang sekali karena bisa berjumpa dengan adik-adik sekalian. Masya Allah, adik-adik yang penuh dengan semangat, adik-adik yang ceria, dan insya Allah kelak akan menjadi orang-orang yang bersemangat untuk melakukan amal-amal kebaikan dan membela agama Islam. Kak Erlan senang sekali bisa berjumpa dengan adik-adik sekalian, dan Kak Erlan doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan buat Kak Erlan dan juga buat adik-adik sekalian. Baik, adik-adik sekalian yang mencintai Allah dan semoga pula dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan mulai belajar bersama adik-adik. Kita akan belajar tauhid ya. Dimana kajian ini insya Allah akan Kak Erlan yang membersamai adik-adik. Insya Allah kita belajar dengan seru, belajar dengan asyik, dan belajar dengan menyenangkan. Adik-adik, Kak Erlan mau tanya deh. Adik-adik kepingin nggak masuk surga? Pengen. Masya Allah. Coba yang mau masuk surga angkat tangan. Siapa yang mau masuk surga? Masya Allah. Tabarakallah. Barakallahu fikum. Kita semua pasti pengen masuk surga ya. Coba Kak Erlan tanya lagi. Siapa di antara adik-adik yang mencintai Allah? Angkat tangan. Masya Allah. Siapa yang di antara adik-adik mencintai Rasulullah? Masya Allah. Siapa di antara adik-adik yang mencintai ibu? Masya Allah. Barakallahu fikum. Kairan tanya lagi.
Siapa di antara adik-adik yang mencintai ayam? Kok ayam? Wew. Ayah, Kak Erlan, bukan ayam. Ya ampun. Kak Erlan sengaja menguji konsentrasi kalian ya. Makanya konsentrasi. Suaranya disimpan. Yuk dengarkan cerita dari Kak Erlan. Adik-adik, kita semua kepingin masuk surga. Betul tidak? Betul ya. Kita semua kepingin masuk surga. Karena di surga itu adalah sebuah tempat yang penuh dengan kenikmatan. Hah? Emang ada apa aja, Kak Erlan? Nanti di surga kita bebas makan apa aja. Makan es krim. Es krim boleh. Mau makan apa lagi? Cilok. Apapun yang kita minta bakal dikasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di surga ada sungai susu. Susunya nggak perlu beli, langsung ambil dari sungai susu, langsung diminum. Enak banget. Adik-adik kepingin nggak masuk surga? Pengen nggak lah. Kalau adik-adik kepingin masuk surga, ya harus semangat untuk mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kak Erlan, aku pernah dengar nih, katanya di surga nanti bisa minum air dari sungai Al-Kautsar ya? Iya, betul banget adik-adik. Jadi, nanti di surga ada sebuah sungai yang namanya Sungai Al-Kautsar. Sungai apa namanya adik-adik? Al-Kautsar. Kayak surat yang kita hafal ya, di juz 30. Adik-adik sudah hafal belum? Surat Al-Kautsar? Yang gini nih bunyinya. Bunyinya gini nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Adik-adik, ternyata nama surat yang kita hafal itu, surat Al-Kautsar, itu juga merupakan nama sebuah sungai, nama sebuah telaga, ya, telaga yang ada di surga. Telaga itu kayak sungai, tapi sungainya luas. Itu namanya telaga. Ada salah satu telaga namanya Telaga Al-Kautsar. Inna a'toina kal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Al-Kautsar. Ada ulama yang menjelaskan Al-Kautsar itu maknanya sebuah telaga yang ada di surga. Makanya Al-Kautsar itu dimaknai dengan Al-Khair Al-Katsir. Artinya kenikmatan yang ada di surga dan di dunia yang jumlahnya sangat banyak. Pokoknya Al-Khair Al-Katsir artinya kenikmatan yang banyak. Dan termasuk telaga yang ada di surga, Telaga Al-Kautsar itu bagian dari kenikmatan yang banyak tersebut. Nah adik-adik pengen nggak minum sungai dari Telaga Al-Kautsar? Minum air dari Telaga Al-Kautsar mau nggak? Mau! Kak Erlan, Telaga Al-Kautsar ada airnya ya emang? Ada adik-adik. Warna airnya apa? Putih. Lebih putih daripada susu. Hah? Kalian kaget dong. Bilang gini. Hah? Gitu. Ulang ya. Kak Erlan. Air di sungai Al-Kautsar warnanya apa Kak Erlan? Warnanya putih. Lebih putih daripada susu. Ayo kaget bareng-bareng. 1, 2, 3. Hah? Gitu. Nah gitu, pintar. Terus. Kak Erlan. Rasa airnya manis nggak? Rasa airnya manis. Lebih manis daripada madu. Masya Allah. Wangi airnya harum. Lebih harum daripada parfum minyak kasturi. Kak Erlan, itu Telaga Al-Kautsar luas nggak? Luas banget adik-adik. Panjangnya Telaga Al-Kautsar aja itu sebanding dengan kalau kita menempuh perjalanan
jarak tempuhnya 1 bulan lamanya. Hah? Lebarnya juga demikian sama. Kalau kita tempuh perjalanan, waktu tempuhnya 1 bulan lamanya. Hah? Kairan, air di Telaga Al-Kautsar bisa diminum nggak? Bisa diminum, adik-adik. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang bisa minum air Al-Kautsar, walau seteguk saja, Bismillah. Kebanyakan tegukannya. Oh iya. Sekali teguk saja. Lam yadhma abadan. Maka dia tidak akan merasakan kehausan selamanya. Dia tidak akan merasa kehausan selama-lamanya. Ya, Erlan, berarti kalau kita minum air Al-Kautsar nggak bakal haus selamanya, Erlan? Iya, itulah kenikmatan yang ada di surga. Di antaranya yang Allah terangkan di surat Al-Kautsar, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam kitab tafsirnya Taisir Karimir Rahman. Adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah, dari sini kita tahu nih, ternyata di surga tuh enak banget. Kak Erlan, aku sampai ngeces tahu, aku pengen banget masuk surga. Kak Erlan, ajarin aku dong, gimana caranya supaya aku masuk surga? Adik-adik mau masuk surga? Mau? Kalau pengen masuk surga, kita harus jadi anak yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa Kak Erlan? Harus jadi anak yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa Kak Erlan? Harus menjadi anak yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa Kak Erlan? Harus mencintai anak yang Kak Erlan jadi salah ngomong nih kan? Harus jadi anak yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa Kak Erlan? Udah. Apakah Erlan melulu nih? Apa Kak Erlan? Ya, Kak Erlan ulang sekali lagi ya. Cara untuk bisa masuk surga adalah harus jadi anak yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kak Erlan, caranya kita mencintai Allah gimana Kak Erlan? Ayo, adik-adik tahu nggak? Gimana ya caranya mencintai Allah? Adik-adik sekalian, anak-anak Kutab Darussalam yang mencintai Allah dan semoga pula dicintai oleh Allah, cara kita supaya bisa mencintai Allah adalah dengan cara mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya dengan mengenal Allah, Kak Erlan. Terus caranya kita mengenal Allah gimana? Nah, pertanyaan ini persis yang sebagaimana diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya Usul Tsalatsah. Ketika ditanyakan, bima arafta rabbaka, dengan apa kamu mengenal Rabbmu? Dengan apa kamu mengenal Allah? Maka jawabnya, bi ayatihi wa makhluqatihi. Dicatat. Kalau Kak Erlan tanya kepada adik-adik, bima arafta rabbaka, jawabnya bi ayatihi wa makhluqatihi. Dengan apa kita mengenal Allah? Caranya dengan 2. Yang pertama, dengan ayat-ayatnya Allah. Yang kedua, dengan makhluk-makhluknya Allah. Jadi adik-adik, dengan apa cara kita mengenal Allah? Dengan 2. 2 gimana 2? Gini apa gini? Apa gini apa gini? 2 gini ya. Masya Allah. 2 cara supaya bisa mengenal Allah. Dengan apa Kak? Coba aku ulangin ya. Ya, coba diulangin. Yang pertama, gimana cara mengenal Allah? Dengan ayat-ayatnya. Terus yang kedua? Dengan makhluk-makhluknya. Yeay, aku bisa. Adik-adik sudah bisa belum? Gimana cara kita mengenal Allah? Caranya ada 2. Dengan ayat-ayatnya Allah dan dengan makhluk-makhluknya Allah. Maksudnya dengan ayat-ayat itu adalah ayat syar'iyah, yaitu ayat-ayat Al-Quran, adik-adik.
kita diajarin ustadz dan ustadzah di sekolah, juz 30, diantaranya supaya kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jadi tahu kalau Allah itu yang menjadikan malam sebagai pakaian. Wa ja'alna laila libasa. Kita juga jadi tahu kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan siang supaya jadi waktu untuk kita cari penghidupan. Wa ja'alna nahara ma'asya. Siapa coba adik-adik yang mengatur siang dan malam? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, dari membaca ayat-ayat Al-Qur'an, kita jadi mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tahu nih, berdasarkan ayat Quran yang kita baca, oh kita jadi makin mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah kenal Allah, kita nanti akan jadi makin cinta. Apa karena cinta? Iya, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimulai dari mengenal Allah. Karena kita tahu adik-adik, Allah menjadikan malam dan siang itu tanda kasih sayang Allah kepada kita, makhluk-makhluknya, hamba-hambanya. Allah jadikan malam sebagai pakaian yang menutupi kita, yang menutupi segala makhluk, supaya tidak terlihat sehingga kita bisa beristirahat. Adik-adik, bayangin adik-adik, kalau misalnya tidak ada malam, setiap hari siang terus, kira kita bakal kerepotan nggak adik-adik? Bobok di waktu malam itu lebih nyenyak dan lebih nikmat daripada bobok di waktu siang. Betul nggak? Ya kan? Kita bobok lebih lama di waktu malam. Allah jadikan malam supaya jadi tempat istirahat buat kita. Wa ja'alna naumakum subata. Allah jadikan tidur kita itu sebagai tempat untuk istirahat. Adik-adik, Allah sudah ciptakan malam buat kita. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada waktu buat kita untuk istirahat. Dan Allah juga sudah ciptakan siang, adik-adik. Allah pergantikan antara malam dan siang. Bayangin adik-adik, kalau nggak ada siang hari, setiap hari itu malam aja. Kira-kira susah nggak kita hidup adik-adik? Susah Kak, nggak ada matahari jadi nggak terang. Iya, nanti kalau setiap hari malam terus, kita ngidupin listrik dan lampu terus, PLN bayar listriknya jadi mahal. Nanti ayah bunda kita bayar listriknya jadi mahal. Karena kalau malam terus, lampunya jadi hidup terus. Ya kan adik-adik? Iya Kak Erlan. Berarti Allah itu baik banget ya Kak Erlan? Iya, Allah itu baik sekali. Allah itu maha kasih dan maha sayang sama kita. Allah sudah takdirkan untuk mengatur pergantian antara siang dan malam. Ini tanda kalau Allah mencintai dan menyayangi kita adik-adik ya. Makanya adik-adik kita juga harus makin cinta dan makin sayang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah sangat baik sekali kepada kita. Nah, adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang pertama. Dengan kita mengenal ayat-ayat Al-Quran, kita jadi bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah kenal Allah, ini yang akan membuat kita jadi cinta. Tak kenal, maka tak sayang. Makanya kalau kita pengen mencintai Allah, harus mengenal Allah. Makanya harus rajin juga nih, baca Quran, murajaah hafalan sama ayah bunda, abi umi, dan ustadz ustazah di sekolah. Ya, supaya makin cinta sama Allah. Supaya bisa masuk surga. Siapa yang mau masuk surga? Angkat tangan. Masya Allah. Angkat tangan, bilang aku. Gitu, Kak Erlan tanya coba. Siapa yang pengen masuk sumur?
kok masuk sumur? Towewewewewewew. Karen, kamu masuk sumur. Maunya masuk surga. Ya. Masuk surga aja ya, nggak usah masuk sumur ya. Adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, cara yang pertama supaya kita bisa mencintai Allah adalah dengan membaca ayat-ayat Allah, ayat-ayat syar'iyah, yaitu ayat Al-Qur'an. Yang kedua, cara kita mencintai Allah adalah mengenal Allah lewat ayat kauniyah. Ayat kauniyah itu adalah makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita merenungi siang dan malam, kita renungi anggota tubuh, anggota badan kita, ya adik-adik ya, maka kita akan jadi tahu kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sudah ciptakan tubuh kita dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Adik-adik hafal nggak surat At-Tin? Wattini wazzaitun watturi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah katakan, demi buah tin, demi buah zaitun, dan demi bukit Sinai, dan juga negeri Mekah yang aman. Allah sampai bersumpah dengan menyebutkan 4 hal, adik-adik. Allah bersumpah 4 kali untuk mengucapkan inti pesan di surat At-Tin tersebut. Allah bersumpah 4 kali untuk mengucapkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh, kata Allah, kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Ini adik-adik, kalau kita lihat organ tubuh kita nih, ini bentuk kasih sayang Allah. Kita jadi merasa Allah itu maha besar dan maha agung loh. Bayangin, Allah sudah memberikan kita mata, bisa melihat, telinga, bisa mendengar, ya, bibir, bisa berbicara, lidah, bisa mengecap rasa. Terus Allah juga sudah ciptakan kita tangan dan kaki. Ya, Allah katakan di surat Al-Balad gimana? Alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain. Allah ciptakan 2 mata, 2 bibir, dan juga 1 lidah. Ini ciptaan Allah yang sebaik-baiknya. Alhamdulillah adik-adik. Kita kalau merenungi anggota badan, kita jadi makin merasa Allah itu begitu besar, begitu sayang sama kita. Ya nggak adik-adik? Lihat nih, jantung kita bisa berdetak dengan normal. Ini bentuk kasih sayang Allah. Deg-deg, deg-deg, deg-deg. Alhamdulillah jantungnya bisa berdetak otomatis. Nggak perlu kita yang urus, Allah sudah atur itu semua. Makanya Allah itu baik banget sama kita. Bayangin adik-adik, kalau kita yang harus mengurus jantung kita sendiri, kita pasti bakal kerepotan. Alhamdulillah jantung kita berdetak dengan normal. Deg, 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 deg. Bayangin kalau detaknya nggak normal. Deg, 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 deg. Tuh konslet jantungnya. Deg, deg. Malah bahaya kan adik-adik. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang sudah memberikan kita kesehatan, kenikmatan yang sangat luar biasa. Makanya adik-adik, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah adik-adik, itulah cara supaya kita bisa masuk surga. Yaitu harus mencintai Allah. Gimana caranya mencintai Allah? Harus mengenal Allah. Gimana caranya mengenal Allah? Ada 2. Yang
pertama, mengenal Allah dengan ayat syariah atau ayat Al-Qur'an. Yang kedua, mengenal Allah dengan ayat kauniyah atau makhluk-makhluk ciptaan Allah. Masya Allah, tabarakallah. Nah, adik-adik sekalian, sebenarnya ada banyak nih yang mau Kak Erlan sampaikan. Tapi masalahnya waktu kita terbatas. Nah, sekarang Kak Erlan cuma sekedar memberikan muqaddimah, memberikan pendahuluan kepada adik-adik sekalian, supaya kita jadi tahu adik-adik, pentingnya kita belajar mengenal Allah. Belajar mengenal Allah itulah namanya belajar tauhid. Tahu kenapa kita belajar tauhid? Supaya bisa mengenal Allah. Kenapa kita harus mengenal Allah? Supaya kita mencintai Allah. Tahu kenapa kita harus mencintai Allah? Supaya kita bisa masuk surga. Masya Allah, tabarakallah. Kak Erlan doakan, semoga Kak Erlan dan adik-adik sekalian jadi salah satu dari penghuni surga ya, yang bisa minum air Al-Kautsar, yang bisa makan buah-buahan dan daging yang lezat di surga, di tempat yang penuh dengan kenikmatan. Makanya adik-adik, ayo semangat untuk belajar dan terus belajar untuk selalu mencintai dan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb kita semua. Nah, adik-adik sekalian, inilah yang bisa Kak Erlan sampaikan. Semoga bermanfaat dan berkesan buat adik-adik sekalian. Dan semoga Allah pertemukan kita kembali ya adik-adik di kelas-kelas belajar yang berikutnya. Dan juga semoga Allah kumpulkan kita semua di surga. Jadi, tetap semangat adik-adik untuk belajar tauhid, belajar mengenal Allah, belajar untuk terus-menerus mencintai Allah. Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, Dia Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Mannan, yang memberi kita berbagai macam kenikmatan. Nah, demikian dulu yang bisa Kak Erlan sampaikan ya. Semoga bermanfaat dan menjadi awalan bagi kita untuk semangat belajar tauhid, semangat mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kak Erlan kembalikan sekarang kepada Ustazah. Silakan Ustazah, tafadhali. Barakallahu fiik, jazakallah khairan katsiran Kak Erlan. Barakallah, kita sudah mendengarkan cerita dari Kak Erlan, Masya Allah. Cerita bagus ya nak ya. Nah, sekarang Ustazah membuka satu kesempatan untuk anak-anak bertanya kepada Kak Erlan langsung. Ada yang mau bertanya tidak? Tentang apa yang sudah dipelajari tadi? Yo, angkat tangan yang mau bertanya. Sebutkan namanya siapa. Kok kileng-kileng? Nggak mau tanya. Tadi sudah paham semua nih. Keasikan ya bercerita sama Kak Erlan ya. Sampai pada senyum-senyum sendiri. Masya Allah. Kalau memang tidak ada pertanyaan, semoga di lain waktu kita bisa bertemu langsung ya dengan Kak Erlan. Bisa langsung bertanya langsung sama Kak Erlan ya. Masya Allah, tadi sudah Kak Erlan tentang apa? Tentang cara kita mencintai Allah itu bagaimana. Ya, jangan lupa itu dan harus diterapkan bagaimana kita harus mencintai Allah ya. Ayo anak-anak semuanya kita bersuara berterima kasih kepada Kak Erlan. Anak-anak bilang Jazakallah khairan katsiran. Kak Erlan. Nah, itu.
Terima kasih semuanya sama Kak Erlan. Semoga Kak Erlan tidak bosan ya bercerita sama kita ya. Kita datang lagi besok di lain kesempatan. Semoga bisa bertemu langsung ya. Ustazah, Ya. jembatannya panjang, kok pas diminum tidak haus lagi. Apa ya? Jembatannya panjang. Terus Jembatan panjang. tapi kenapa sih? Langsung ya. Silakan Kak Erlan bisa menjawab pertanyaan dari anak-anak. Afwan Ustazah, suaranya putus-putus suara Ustazah. Suaranya putus-putus. Iya, putus. Iya, maaf ya. Kak. Pertanyaannya apa tadi ya? Tadi pertanyaannya, jembatannya kan panjang. Jembatan. Oh, mungkin Telaga Al-Kautsar tadi ya. Mungkin Telaga Al-Kautsar tadi kan panjangnya itu panjang sekali, lebarnya juga panjang sekali. Terus kenapa kok minum airnya nggak haus-haus gitu ya? Mungkin pertanyaannya ya. Iya, itu di antara yang Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan untuk para penghuni surga. Jadi memang Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan air Al-Kautsar yang kalau diminum para penghuni surga, dia tidak akan merasakan kehausan. Kalau kita kan di dunia baru minum sebentar, habis itu kita main bola, kita main masak-masakan, habis itu udah ngerasa haus lagi kan? Itu di dunia. Tapi kalau di surga nanti beda. Kita kalau sudah minum air Al-Kautsar, maka kita tidak akan merasakan kehausan selama-lamanya. Ini menunjukkan betapa enaknya hidup di surga. Begitu Adek. Barakallahu fiik. Seperti itu. Jadi airnya itu memang dipersiapkan untuk penghuni surga. Masya Allah. Ya anak-anak ya, harus berbuat baik, harus beramal saleh supaya apa? Nanti bisa masuk surga bersama-sama. Mohon maaf, kita foto senyum semua yuk. Senyumnya mana ya? Ya, 1, 2, 3. Yang satunya lagi, sebelah sini. Senyum. Allah, barakallahu fiik. Ustazahnya. Yes. Anak-anak sudah selesai semua. Mari kita bersama-sama ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ucapkan Istighfar. Astagfirullah wa atubu ilaihi. Astagfirullah wa atubu ilaihi. Astagfirullah wa atubu ilaihi. Doa kafaratul Subhanaka Allahumma
Asyhadu an la ilaha Allah khair. Erlan. Izin pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Erlan. Jazakallah khairan Kak Erlan.